Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan KPK bisa proaktif melakukan investigasi terhadap kasus dugaan tambang ilegal yang diucapkan mantan anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Aibtu Ismail Bolong. KPK bisa berinisiatif melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap suatu dugaan kasus korupsi. Langsung saja konfirmasi tanya sama KPK. Karena saya sudah tidak di KPK, kata Samad kepada awak media, Senin, tanggal 14 November tahun 2022, dilansir dari tribunnews.com. Ismail Bolong menyebut Tan Pauline terlibat dalam kegiatan tambang batu bara diduga ilegal dengan memberikan uang koordinasi atau backingan kepada Kepala Bareskrim Polri. Menurut dia, informasi tersebut menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Komjen Purn Firly Bahuri untuk menyelidiki suatu perkara dugaan gratifikasi kegiatan sektor tambang batu bara ilegal, baik di Kalimantan Timur maupun daerah lainnya. Seharusnya KPK sekarang segera menyentuh atau melakukan investigasi atau monitoring terhadap sektor SDA kita, utamanya pertambangan minerba yang banyak masalah, kata Samad. Sebelumnya, KPK akan membuka penyelidikan baru terkait kegiatan tambang batu bara diduga ilegal di Kalimantan Timur. Tapi, KPK sifatnya menunggu pengaduan dari masyarakat. Tentu diawali laporannya. Silakan siapapun yang akan lapor dugaan korupsi ke KPK, kami pasti tindak lanjuti, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Menurut dia, peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan pengaduan harus membawa dokumen awal. Kami berharap disertai pula data awal, sehingga akan memudahkan kami tindak lanjuti pada proses berikutnya. Kami juga tentu proaktif mencari pengayaan data dan informasi tiap kali ada laporan yang diterima KPK, ucapnya. Keuntungan yang diraupnya sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya. Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulان dan penjualan batu bara berkisar sekitar 5 rupiah sampai 10 miliar rupiah dengan setiap bulannya, kata Ismail Bolong dalam videonya. Kemudian, Ismail Bolong juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yakni memberikan uang sebanyak 3 kali. Pertama, uang disetor bulan September tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya, sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau, lanjut dia. Tiba-tiba, Ismail Bolong membuat pernyataan membantah melalui video juga hingga tersebar. Dalam video keduanya itu, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar. Saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Saya pastikan berita itu saya pernah berkomunikasi dengan Kabareskrim apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal, kata Ismail. Ismail Bolong mengaku kaget videonya baru viral sekarang. Makanya, ia perlu menjelaskan bahwa bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Biro Paminal Divisi Propam untuk memeriksanya. Saat itu, Ismail Bolong mengaku ditekan oleh Brigjen Hendra Kurniawan yang menjabat Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri.